Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Para pengurus dan para santri dan para bapak-bapak tukang yang hadir di tempat yang mulia ini. Tepatnya kita berada di Pondok Pesantren Al-Aqsa. Daerah mana ini? Daerah Jonggol, Masya Allah, daerah Jonggol. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita berangkat dari niat yang ikhlas, bertujuan pengen menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang disayangi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah untuk setia menggenggam sunnah Rasulullah SAW, mengagungkannya, bersabar di atasnya, mendakwahkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang difirmankan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kelak di yaumul qiyamah dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Dan tentunya kita menginginkan kumpulnya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Baik. Ikhwah fiddina azani Allah wa yakum jami'an. Pada sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit tausiah, dan tausiah ini tentunya saya tujukan kepada saya pribadi, kemudian kepada para ikhwah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah untuk kita semuanya. Kalimat yang saya ingin sampaikan, poin yang pertama adalah teringat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Yang mana artinya, mohon maaf, ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yuridillah an yahdiyahu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan alamat tanda kepada dia. Apa tandanya? Perhatikan tadi. Yaitu seseorang ketika diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tanda kepada dia. Apa tandanya, Mas? Tandanya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang tahu artinya? Tahu, Dek? Apa? Tandanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yashrah. Yashrah itu adalah dibukakan, dimudahkan bagi dia, yaitu apa? Menerima petunjuk agama Islam. Itu tandanya. Jadi sekali lagi, itu tandanya. Wa man yurid, kemudian ayat selanjutnya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, inginkan bagi dia kesesatan, kesengsaraan, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dadanya
rapid menerima ajaran Islam. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan apa? Ada dua faedah besar di sini dalam ayat ini. Apa faedahnya? Allah menciptakan manusia semuanya, maksudnya semua manusia, baik di Jonggol ataupun di Bekasi ataupun di Amerika sekalipun, kondisinya dua. Kondisinya apa? Dua. Apa yang pertama? Allah ciptakan tapi diinginkan kepadanya kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tapi menginginkan kesengsaraan. Paham? Apa tadi? Yang pertama tadi, Allah menciptakan manusia menginginkan apa? Kebahagiaan. Yaitu diciptakan plus dia dikehendaki bahagia. Ada yang kedua, Allah menciptakan manusia. Ya diciptakan. Tapi Allah menghendaki baginya apa? Kesengsaraan. Maka setiap kebahagiaan dan kesengsaraan itu ada tandanya masing-masing. Tadi satu, ada tandanya masing-masing. Yang Allah ciptakan baginya, Allah menciptakan manusia, tapi dikehendaki baginya kebahagiaan, apa tandanya tadi? Dia mudah menerima syariat Islam. Nah, siapapun hamba, siapapun manusia yang pengen disebut manusia, semuanya insya Allah manusia kan ya. Ada yang nggak pengen disebut manusia ada? Semuanya kita manusia. Kalau ditanya, coba kalau ditanya, Pak Tukang atau kita lah santri, pengen nggak kita itu diciptakan oleh manusia? Mohon maaf, kita diciptakan oleh Allah dan diberikan kebahagiaan. Pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Pengen. Mbok kita itu santri, mbok kita itu tukang bengkel, walaupun kita itu pekerja pabrik, kita itu tukang, kita pengen yang namanya bahagia. Pengen atau tidak? Pengen. Maka lihat dalam ayat tadi. Coba Mas Izhar buka. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Surat Al-An'am ayat berapa? Nah, lihat nanti. 125 ya? Itu ya betul. Mohon maaf, saya cuma ngetes. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 125 di situ mengandung faedah apa? Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, diciptakan plus menghendaki baginya kebahagiaan. Ada yang Allah ciptakan manusia, yo dikasih kehidupan, tapi dikehendaki kesengsaraan. Yang diciptakan oleh Allah plus dikasih kebahagiaan ada tandanya. Apa tandanya tadi? Mudah menerima syariat apa? Islam. Nah, siapapun kita hari ini yang mudah menerima syariat Islam, oh, berarti Allah menghendaki baginya apa? Kebahagiaan. Terus siapapun hari ini yang Allah ciptakan, tapi dia berat. Terhadap syariat Islam itu berat. Terhadap petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya itu berat. Nggak mau, susah. Contohnya apa? Suruh sholat ya berat. Suruh puasa apalagi, lapar seharian. Mending nggak puasa. Suruh ngapalin Quran, ngapalin Quran, mending ngapalin lagu. Iya, ada kalian yang seperti ini. Berat nggak ngapal Quran, Mas? Berat nggak? Siapa bilang? Nah, ini yang berat ini. Mudah loh, mudah. Ya, Mas Izhar, mudah nggak? Mudah, ngapal Quran itu mudah. Jangan bilang berat, mudah. Imam Syafi'i aja mengatakan, saya menghafalkan Al-Quran 30 juz, bak seperti membaca Qul huwallahu ahad. Mudah nggak? Terus kita gimana Ustaz? Ya berusaha lah. Kok gimana? Ya berusaha. Nek nggak berusaha, berdoa. Nggak bisa lagi, doakan anak keturunan kita hafal Quran. Ya. Disuruh hafal Quran nggak di sini?
Disuruh. Iya. Nah, intinya tadi, perhatikan. Bisa mengambil kesimpulan di mukadimah yang pertama? Bisa. Yaitu ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan menghendaki dia bahagia, ada yang Allah ciptakan menghendaki dia apa, sengsara. Apa tandanya tadi? Yang Allah ciptakan tapi dikehendaki bahagia. Apa tandanya tadi? Mudah menerima Islam, syariat Islam mudah banget dia menerima. Enggak membantah, enggak menyangkal. Allah mengharamkan khomer, ya sudah terima, khomer haram. Enggak usah ngomong, katanya khomer tuh enak loh. Allah mengharamkan judi, ya sudah haramkan, terima. Enggak usah dibantah. Aku kalau enggak judi pusing ya. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya memangnya? Ya memang. Oh, Masya Allah. Pamajikan Abi teh Sunda, Mang. Jawa. Kebalikannya, Mang. Abi teh asli Jawa, pamajikan Tasik, Mang. Kumaha ya teh, Mang? Tukeran katanya, tukeran. Moal lah tuh. Tuh. Pamajikan Abi mah Masya Allah, Mang. Oh, mantap ya mah. Luar biasa. Saya sama Ranang. Nah, Mas Haryanto. Haryanto mah itu mah Jawa mah Haryanto. Lanjut tadi ya. Tadi ingat kaidahnya tadi. Sekarang saya tanya, Allah menciptakan kita semuanya, menciptakan saya, menciptakan kalian. Pengen nggak dikehendaki Allah bahagia? Pengen atau tidak? Maka syaratnya apa tadi? Apa tadi syaratnya? Mudah menerima syariat Islam. Nah, dari sini jadikan patokan. Nek ada qala Allah wa qala Rasul, terima. Wong ikrar kita kan jelas kan, cuma apa? Sami'na wa ta'na itu loh. Bukan sami'na wa asoina. Kalau orang Yahudi kan sami'na wa asoina. Kita mendengar tapi kita menyangkal. Gitu kan? Masa kita mau sama dengan orang Yahudi kan enggak kan? Kita sami'na apa? Wa ta'na. Nah, ini loh syarat agar kita itu bahagia. Syarat agar kita itu bahagia. Maka mudahkan dada kita, mudahkan mata kita, mudahkan telinga kita. Apapun petunjuk Islam, selagi itu sesuai dengan apa kata Allah, kata Rasul, terima. Wes. Gak usah perlu tanya-tanya lagi. Itu kan. Nah, siap ini, siap? Siap gak ini? Lah kok yang siap cuma 1, 2? Siap gak ini? Lah katanya pengen bahagia, nek bahagia ya siap toh ya. Contoh, Rasulullah mengatakan kul biyamini kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat. Mau nerima enggak ini syariat ini? Besok mau makan minum tangan kiri? Siap kan ini nerima? Ini kan syariat Islam kan? Siap ini? Siap. Terus makanlah dengan tangan kanan, makan yang terdekat. Walaupun yang terdekat walaupun yang terdekat sambal ya ambil. Lauknya di sana, gitu kan. Nasinya di sana. Lah ini yang terdekat sambal gimana? Ya puter, gitu kan. Yang terdekat di kopi. Baik. Nah, paham nih? Paham? Demikian juga kita sebagai profesi, mohon maaf. Kita profesinya ustadz, pekerja, karyawan, tukang, santri. Itu ada aturan masing-masing. Apa aturannya? Suruh taat sama pemimpin. Antum santri harus taat sama musyrif. Ustadz taat sama peraturan pondok.
Demikian juga kita karyawan, kita tukang bersih-bersih harus taat. Berangkat jam sekian, pulang jam sekian, ya harus. Ini kan. Kemudian apa lagi? Banyaklah peraturan-peraturan harus kita taat. Kenapa? Allah yang memerintahkan kita taat kepada pemimpin selagi pemimpin gitu apa? Di atas jalan Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Ya ikhwah azani Allah yakum jami'an. Kalau kita melihat dari pernyataan ini tadi, kita bisa menyimpulkan terkadang ada orang yang dia dikehendaki Islam. Agamanya sih Islam, dia sih sholat, dia sih zakat, dia sih ya puasa. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan Islam gitu loh. Ada nggak seperti ini? Ada banyak. Ngakunya sih Islam, tapi nggak pernah merasakan bahagia dengan Islam. Bangga dengan Islamnya nggak pernah. Ya sholat sih sholat, ya cuma ikut-ikutan aja sholat. Puasa sih ya puasa, cuma ikut-ikutan aja puasa. Tidak pernah merasa bangga, tidak pernah merasa nyaman dengan Islamnya. Kenapa? Nah, hatinya kotor tadi. Maka teringat dengan hadis Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini yang akan kita bahas. Baru masuk ke materi. Bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Melalui hadis dari siapa tadi? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib itu siapa sih? Paman. Nah, betul. Jawabannya betul. Anaknya siapa? Abdul Muttalib. Nah, gitu. Ya, benar kan? Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas anaknya Abdul Muttalib. Statusnya dengan Rasul apa dia? Pamannya Nabi. Pamannya Nabi ada berapa, Mas? Ayo, siapa yang siapa bilang? 4. Ada berapa? 9. Cuma ketika Rasulullah lahir, Rasulullah hidup, tinggal 4. 2 masuk Islam, 2 tidak masuk Islam. Yang masuk Islam siapa? Hamzah. Kapan masuk Islamnya? Awal-awal? Ketika Fathu Makkah. Yang kedua siapa yang Islam? Abbas. Abbas sama Hamzah. Yang tidak masuk Islam siapa? Abu Thalib sama Abu Lahab. Abu Lahab dia ditetapkan neraka semenjak awal Islam datang. Abu Lahab. Abu Lahab itu apa arti Abu Lahab? Kenapa? Nama asli Abu Lahab siapa? Ayo, saya bilang komunikatif kan, biar antum juga tahu sejarah loh, Mas. Ini sejarah Islam yang harus kita banggakan gitu loh. Instruksi. Tadi saya kan masuk Islam meninggal aja perang Uhud. Itu sebelum Fathu Makkah. Abbas. Enggak, pertama kan Hamzah yang di situ. Kemudian yang kedua Abbas. Yang saya katakan Abbas yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Mungkin salah tadi ucapan saya, kebablasan mungkin. Nah, Hamzah dari awal Hamzah. Abbas yang masuk Islam di Fathu Makkah. Taib, Masya Allah, diingatkan. Syukuran Pak, jazakumullah khairan katsiran. Kembali ke Abu Lahab tadi. Siapa nama asli Abu Lahab? Abdul Uzza. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena orang yang ganteng, good looking. Karena arti lahab apa lahab itu? Muka yang kemerah-merahan ganteng. Oh, berarti yang ganteng disebut Abu Lahab, Ustaz? Jangan, antum ada yang ganteng, Abu Lahab ini orang ganteng nih, Abu Lahab nih. Jangan, nggak boleh. Taib, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab masuk neraka sama siapa tadi? Abu Thalib, Hamzah masuk Islam sama Abbas. Taib. Ada hadis yang dibawakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis yang sangat indah. Semuanya kita hafal hadisnya insya Allah. Bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Daqota'mul iman. Man radhiya billahi robba.
wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Apalkan itu. Mungkin selama ini kita bacanya cuma raditu billahi robba ya. Tapi itu asal muasalnya hadis dari siapa tadi? Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Nih, hadisnya seperti ini. Dzaqa ta'mul iman. Rasul mengatakan yaitu seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan apa tadi? Manisnya iman. Kapan? Ketika dia mengumpulkan 3 perkara. Ketika seseorang, orang Islam, orang beriman, kemudian mengumpulkan 3 perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau tidak, enggak. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa tadi? Man radiya billahi robba. Ketika dia ridho terhadap Allah sesembahannya, Robnya. Kedua, wabil islami dinan. Dan dia mencukupkan petunjuk agama Islam agamanya. Yang ketiga, dan Nabi Muhammad sebagai apa? Nabi dan Rasulnya. Dari hadis ini kita bisa simpulkan juga faedah. Yang pertama, berarti di sana ada orang beragama Islam tapi tidak pernah mendapatkan manisnya iman. Ya sholat sih sholat, tapi tidak pernah mendapatkan manisnya iman. Sehingga Islamnya dia Islam yang kosong. Ruhnya Islam gak ada. Islamnya ya cuma ikut-ikutan. Terkadang malah ngaku Islam keturunan. Sehingga apa? Orang yang model seperti ini pengen ibadah berat. Pengen sholat ya berat. Pengen baca Al-Quran ya berat. Pengen sodakoh apalagi berat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan apa manisnya iman. Nah, kata Rasulullah syaratnya seorang hamba ketika pengen mendapatkan manisnya iman, kumpulkan 3 perkara. Apa tadi 3 perkara? Man radiya billahi robban. Ini yang kita bahas. Baik, 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu apa? Man radiya billahi robba. Yuk, konsentrasi ke sini. Itu jatuh ada yang jaganin. Yang pertama apa tadi? Kita konsentrasi, kita bahas. Doa ini kan selalu kita bacakan, tadi dibaca nggak? Di dzikir pagi, sore tadi? Dibaca. Kita baca jangan cuma baca, tapi harus ngerti artinya, maknanya apa sih? Man raditu billahi robba itu apa gitu loh. Agar kita itu doa bukan cuma sebatas doa, tapi kita ngerti makna doa. Lah gimana Allah mengabulkan doa kita? Kita doa aja nggak ngerti maknanya. Paham? Jadi pahami ya ikhwah, pahami. Kita itu berdoa kepada Allah setiap hari. Tapi kadang Allah nggak mengabulkan. Kenapa? Kita aja nggak ngerti apa yang kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nggak ngerti makna Rabbana atina fid dunya hasanah apa. Ya gimana Allah mau mengabulkan? Tujuanmu sendiri aja nggak ngerti. Nggak jelas. Nah, termasuk raditu billahi robba. Perhatikan, kata para ulama. Makna ridho. Raditu maknanya adalah kufitu wala ahtaju ila syai'in ghairi. Makna ridho itu adalah aku mencukupkan diri dan aku tidak butuh yang lainnya. Kalau kita berikrar raditu billahi robba, aku mencukupkan diri, Allah lah Robku, berarti kita tidak butuh Rob selain siapa? Allah. Nggak butuh kita Rob selain Allah itu. Butuh kamu Rob selain Allah? Butuh? Butuh. Kita nggak butuh Rob selain Allah itu nggak butuh. Karena selain Allah itu makhluk. Dan selain Allah juga butuh Allah. Dan ingat, makna Rob kata para ulama tidak keluar dari 4 perkara. Tolong diingat-ingat ya, nanti dilihat lagi. Ini ilmu ini ilmu. Makna Rob itu ada berapa tadi? Ada 4. Jadi kita itu ketika raditu billahi robba, apa sih makna robba itu? Maka kata para ulama robba itu 4 maknanya minimal. Yang pertama apa? Al-Khaliq. Makna Rob yang pertama apa? Khaliq. Apa Khaliq artinya? Pencipta. Aku ridho, Allah itu penciptaku.
Aku tidak mengakui pencipta-pencipta yang lain. Karena yang lain itu ciptaan. Ketika kita sadar Allah itu penciptaku. Dan Allah itu menciptaku. Allah itu penciptaku. Kita akan semakin khusyuk, semakin sadar. Kita itu lemah. Kita itu fakir. Kita itu nggak ada yang disombongkan. Setinggi apapun ilmu kita. Kita itu apa sih? Ada loh yang lebih tinggi dari kita. Siapa? Sepinter apapun kita. Sejenius otak kita. Kita itu cuma ciptaan. Makhluk rendahan. Allah loh yang menciptakan kita. Berarti kita butuh Allah. Gitu loh. Nah itu makna Rabb yang pertama. Makna Rabb yang pertama apa tadi? Berarti kalau ada yang ngaku. Makhluk lain. Aku adalah pencipta. Kita boleh mengakui? Enggak. Berarti kalau kita sadar Allah itu pencipta, lihat. Wajib kita menyimpuhkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Enggak ada yang disombongkan. Itu yang pertama. Makna Rabb. Makna Rabb yang kedua, saya singkat. Adalah Al-Malik. Makna yang kedua apa? Al-Malik. Apa Malik artinya? Yang memiliki. Allah itu yang merajai kita, yang memiliki kita. Kita itu milik Allah. Dan seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah. Allah lah yang memiliki. Sehingga ketika kita mendapati diri kita, terkadang barang kita hilang, terkadang jiwa orang di sekitar kita diminta kembali oleh Allah. Kita sadar, kita itu bukan pemilik yang hakiki. Pemilik hakikinya adalah Allah. Ingat, antum kisahnya Abu Tolhah. Siapa Abu Tolhah? Bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Terbesit sebuah kisah yang sangat indah. Yaitu ketika Abu Tolhah hendak jihad bersama Rasul. Meninggalkan anak kecil, adik tirinya Anas bin Malik. Yang sedang sakit. Kemudian apa? Dia ikut perang bersama Rasul. Anaknya yang di rumah ngapain? Yang kecil tadi? Meninggal. Cuma bersama siapa? Istrinya. Rumaisah binti Milhan. Kemudian apa? Selesai perang, Abu Tolhah pulang. Menemui istrinya. Dan pertama kali yang ditanyakan oleh Abu Tolhah kepada istrinya adalah tentang kondisi anaknya. Bagaimana kondisi anak kita sekarang yang kecil kemarin sakit? Istrinya menjawab apa? Anakmu sekarang lebih tenang. Tapi nggak dikasih tahu kalau anaknya meninggal. Cuma istrinya menjawab apa tadi? Anakmu lebih tenang. Keesokan harinya tahu. Lah, anak kita kok sudah meninggal? Pertama kali istrinya bertanya kepada Abu Tolhah. Wahai suamiku, apa pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, perhiasan emas, kemudian dalam jangka waktu yang lama, kemudian pemiliknya yang hakiki mengambil, apakah kita boleh menahannya? Maka Abu Tolhah menjawab apa? Tidak sama sekali, kita harus memberikan, kita cuma dititipi. Kemudian istrinya menjawab apa? Itulah kondisi anakmu hari ini. Pemilik hakikinya adalah Allah dan Allah mengambilnya kembali. Karena Abu Tolhah ngerti Allah itu Malik, sang pemilik. Abu Tolhah nggak marah-marahin istrinya. Kamu kurang ajar, kenapa nggak ngasih tahu bla 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 bla. Kenapa nggak pasang status WA? Juga enggak. Karena Abu Tolhah tahu. Akhirnya apa? Oh ya sudah, Allah lah pemilik yang hakiki. Sekarang kita datang ke Rasul, minta doa kepada Rasul. Didoakan oleh Rasulullah, akhirnya dapat ganti anak yang lebih banyak. Oh, itu Al-Malik. Jadi ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki apapun itu, terkadang harta itu hilang dari kita. Oh, berarti diambil pemiliknya yang hakiki. Siapa? Allah. Selesai. Berarti kita tidak layak mendapatkan, istilahnya kita cukup mendapatkan amanah tersebut. Itu makna Rabb yang kedua. Makna Rabb yang ketiga adalah Ar-Razik. Ar-Razik. Apa Ar-Razik? Yang memberi rizki, yang memberi kecukupan.
Berarti apa? Raditu billahi robba, aku ridho. Allah lah yang memberikan kecukupan, memberikan rizki kepadaku. Kalau kita paham makna hadis ini dan kita memahami Allah yang memberikan kecukupan kepadaku, hati ini tenang. Kita nggak perlu mencari-cari perkara yang haram, nggak ada kepikiran mohon maaf pengen ngambil hak orang lain. Kenapa? Allah yang ngasih kecukupan aku. Binatang melata aja yang Allah ciptakan di muka bumi dapat rizki, apalagi kita. Sehingga ketika orang memiliki prinsip ini, nggak ada keinginan mohon maaf pengen ngambil, pengen nyuri, pengen apa. Enggak. Kenapa? Allah loh yang ngasih kecukupan aku itu Allah. Coba mohon maaf, kalau pejabat-pejabat itu yang ketangkep korupsi kemarin itu punya prinsip seperti ini. Allah loh yang ngasih kecukupan sama aku. Nggak ada itu insya Allah korupsi. Kenapa? Semuanya punya prinsip yang sama. Allah yang ngasih kecukupan, Allah yang jamin. Demikian juga antum ya ikhwah. Antum jadi penghafal Quran, nanti terus kerja bagaimana? Nanti kalau nggak dapat rezeki bagaimana? Jangan. Nanti kalau saya pesantren gimana? Jangan punya prinsip seperti itu. Allah ngasih rizki sama kita. Paham? Paham itu. Itu makna yang ketiga. Makna yang pertama apa tadi? Khalik. Yang kedua apa? Malik. Yang ketiga apa? Razik. Yang keempat mudabbir. Apa mudabbir? Pengatur. Allah pengatur kita. Kita itu makhluk hamba yang diatur. Dan ingat, setiap aturan Allah, aturan Islam bermaslahat untuk umatnya. Setiap aturan Islam itu punya maslahat kebaikan untuk pemeluknya. Dan ingat, Islam mengatur seluruh sendi kehidupan. Dari yang besar sampai yang kecil, Islam mengatur. Contoh saja, contoh mudah lah ya. Pakai sendal, diatur nggak sama Islam? Diatur. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idzan naza'a falyabda' bishimal wal takunil yumna awwaluhu matun 'alu wa akhiruhu matun za'." Kalau kalian tidak pakai sendal, mulailah dengan kaki kanan. Nek melepas kaki, loh, sendalnya diatur sama Islam. Apalagi nyari rizki, apalagi bekerja, apalagi politik, apalagi belajar. Ya, jangankan itu sendal. Menguap, diatur Islam atau tidak menguap? Rasulullah mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdum mastata'ah." Nek kalian menguap, tahan semampumu. Ini aturan Islam. No, kalian kalau menguap jangan gini loh, Mas. Wah. Ada yang seperti itu nguapnya? Padahal itu bukan aturan apa? Islam. Islam mengatur kalau menguap apa? Tahan semampu. Jangan sampai menguap. Orang menguap seperti itu dilihat saja etika atau tidak itu. Antum di hadapan umum tiba-tiba kayak gini. Wah. Gitu. Etika enggak itu? Etika. Etika saja nggak masuk gitu loh. Maka Islam mengatur tahan semampumu. Hikmah lain apa? Rasulullah mengatakan fa inna syaitana yadkhulu fi, karena syaitan akan masuk ke mulutmu dari caramu menguap. Tutup semampunya. Makanya Pak, lihat orang yang suka menguap, wah, hidupnya nggak terkontrol, mesti suka marah, gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Kenapa? Lah isinya setan semua kok. Emosi. Nah, bisa dilihat cara menguapnya. Nggak boleh menguap seperti itu. Menguap aja diatur. Pakai baju diatur atau tidak? Diatur oleh Islam. Nah, apalagi bersikap dengan saudara, apalagi menyikapi orang yang salah, apalagi beradab sama orang tua. Lihat nih mas. Nih mas, yang kecil-kecil mas. Di belakang kalian ada orang-orang tua. Minta keberkahan doanya. Rasulullah mengatakan apa? Al-barakatu ma'akabirihim. Keberkahan kalian itu ada pada orang tua kalian. Minta doa tuh. Ada bapak-bapak sepuh. Gitu.
Jarang kan minta doa antum? Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yuwaqir shaghirana man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang lebih tua tidak menyayangi yang muda, orang yang muda tidak hormat sama yang tua. Bukan golongan kami. Ini adab Islam. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih. Lu Islam mas, mengatur sendi kehidupan semuanya. Indahnya Islam. Loh, siapa saja yang tidak menerima apa tadi? Tidak lapang menerima Islam, dia tidak akan bahagia. Loh, mas. Ikuti aturan Islam. Islam mengatur kita sholat. Islam mengatur kita puasa. Kita zakat. Kita senyum sesama saudara, senyum. Kita salaman sama saudara, salaman. Islam mengatur jangan mendolimi orang lain saudara kita, jangan mendolimi. Islam mengatur, yaitu orang tidak dikatakan beriman ketika dia mengganggu tetangganya. Jangan ganggu tetangganya. Kita nyetel musik, nyetel murotal gede-gede, jedar di komplek, gitu kan? Tetangganya lagi sakit gigi. Wah, antum nyetel jedar gitu kan, salonnya 5. Itu saya yakin sakit gigi insya Allah langsung sembuh itu. Ganti penyakit lain, jantung. Islam mengatur ya ikhwah. Antum juga coba terapkan ya, mas. Nah, yang ngantuk juga. Ngantuk juga. Beb, gimana Beb? Antum kayaknya terlalu rajin malamnya nih, Beb. Rasulullah mengatakan apa? Kalau bertemu sesama saudaranya apa? Ucapkan salam. Coba latih antum. Itu kan satu asrama Ustaz. Loh, siapa yang batasi salam satu asrama? Enggak. Walaupun satu asrama, satu ranjang. Maksudnya ranjang atas bawah, bukan satu ranjang gini, enggak. Tetap mengucapkan apa? Mengucapkan apa tadi? Salam. Afsus salam bainakum, ucapkan salam. Ketemu salam. Salam enggak antum sama temannya? Enggak, dia kan cuma satu asrama. Loh, sejak kapan salam dibatasi satu asrama? Enggak kan? Enggak. Ucapkan salam. Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apa artinya? Senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah. Antum ketemu saudara cemberut merengut gitu ya. Kayak orang kebanyakan utang. Enggak boleh. Senyum. Tapi ya jangan senyum-senyum kebablasan, sana senyum sana senyum Itu senyum-senyum yang apa? Tanda tanya itu. Itu senyum perlu dibawa ke rumah sakit atau enggak ini senyumnya? Baik, itu makna raditu billahi apa? Robba. Apa tadi? Aku ridho Allah sebagai apa tadi? Pertama, penciptaku. Kedua, Allah sebagai apa tadi? Pemilikku. Allah sebagai apa tadi? Pemberi kecukupan rizki untukku. Allah sebagai apa tadi? Pengaturku. Ridho. Yuk kita ikutin aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 1 jam, Sa. Udah jam 17. Aduh. Malam ini harus balik ke Jawa saya. Makanya tanya Pak Prapto kemarin, ada bis nggak dari sini ke Jawa? Yona, saya pesen udah di Cikarang. Kulo Sukoharjo, Pak. Solo, Wonogiri. Ini lama-lama ini tanah Sunda ini bahasanya Jawa kabeh. Ya nggak apa-apa. Taib. Wabil Islami dina, raditu bil Islami dina. Aku ridho Islam sebagai petunjukku. Ikhwah. Ini saya singkat. Yang poin yang kedua ini saya singkat. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Yakini jalan kebahagiaan tiket surga itu Islam.
Dan agama yang diridhoi oleh Allah, tiket agama di sisi Allah yang diterima cuma Islam. Allah mengatakan apa? Wa ma inna dina indallahil wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, di akhirat orang merugi, masuk neraka. Maka tanamkan prinsip, anak keturunan saya, keluarga saya, bagaimana memegang teguh agama Islam. Nek wes memegang teguh, ada saudara kita, tetangga kita yang bukan Islam, dakwai, ajak dia masuk Islam. Dan jangan menjadi orang yang eksklusif. Yang penting gua Islam, yang lain bodoh amat. Jangan. Rasulullah itu dakwah datang di tengah-tengah orang yang Islam atau bukan? Bukan penyembah patung loh mas. Tukang ngubur anak perempuan loh. Ya enggak? Sebelum datang Islam, di jahiliyah ngapain? Ngubur anak perempuan, minum khamr, judi, penyembah patung. Bahkan sebagian sahabat ditanya, Tuhanmu ada berapa? 7. Lah 7 di mana semua itu 7? 1 di langit, 6 di bumi. Tapi Rasulullah mendakwakan Islam, mengenalkan Islam. Yuk, saya ajak. Tampakkan Islam kepada orang lain. Jadikan kita itu pioner, contoh. Oh ini tuh Islam itu. Oh ini tuh ajaran Islam itu. Dan jangan coreng keindahan keagungan Islam ini. Dengan sifat-sifat kita yang tercelah. Islam kok colongan? Tahu Islam colongan? Islam kok gosopan? Tahu gosop? Berangkat pakai swallow, pulang pakai eger. Nggak boleh, itu bukan Islam ya ikhwah. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Belas Islam itu. Tunjukkan Islam. Oh, Islam itu tutur kata sama orang baik. Ketemu orang di jalan salam. Tampakkan walaupun kita di kendaraan. Saya tadi sama itu teman saya. Di jalan muter-muter sini. Ketemu orang tanya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Saya pengen tanya ini di Al-Aqsa mana. Walaupun tadi kesasar di sana. Gitu kan. Tapi kesini Masya Allah, capa sama orang, enak. Jadi Islam itu tidak terkenal, Islam radikal. Emang ada ajaran Islam radikal? Nemu antum? Enggak ada. Islam itu agama indah mas. Sampai nyembelih saja, Islam itu mengajarkan penyembelihan yang indah. Lihat Rasulullah mengatakan apa? Ketika menyembelih, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian menyembelih, membunuh, perbaiki cara menyembelih. Apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Lancipkan, tajamkan pisau, kemudian apa? Beri kegembiraan binatangmu itu. Dikasih senang-senang dulu, diajak senang, bahagia dulu, tajamkan. Jangan menyembelih hewan, besok korban, sapinya di sini 9, sini 1, yang lain suruh ngantri. Ini 1 disembelih di sini, yang lain ngantri di sana. 8. Nangis nggak itu sapi? Nangis melihat, ya Allah temanku disembelih, berarti aku sebentar lagi kayak gitu. Nangis, gak boleh Islam seperti itu. Sembunyikan, tutup. Kemudian tajamkan pisaunya. Pisau 2 tahun nggak pernah diasah. Itu dibeli, klok. Ya Allah, nggak boleh. Islam loh mas, seperti itu mas. Sama orang tua, antum punya ibu, punya bapak, lihat Islam punya ikatan kuat apa? Doakan ibu antum. Siapa hari ini yang belum mendoakan ibunya? Siapa yang hari ini mendoakan bapak dan ibunya? 2, 3, 4. Oh, belum. Ya ilahi. Apa? Kenapa antum pelit? Ibu antum loh, bapak antum loh yang setiap hari mendoakan antum. Ibu antum saya yakin setiap malam nangis mendoakan antum. Antum jadi orang soleh. Lihat Islam mengatakan apa? Wa innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna li hadza qala bistighfari waladika lak. Ada orang tua yang tiba-tiba surganya naik ke atas. Tiba-tiba naik tinggi. Tadinya mungkin dia masuk neraka. Tiba-tiba dia diangkat ke surga.
Akhirnya protes itu orang tua. Ya Rabbi anna lihada. Ya Allah, ini dari mana? Tadinya kan aku mau masuk neraka ya Allah. Tiba-tiba kok aku masuk surga, ini kenapa ya Allah? Allah menjawab apa? Istighfari waladika lak. Itu dengan istighfar anakmu kepadamu. Loh, penting mas. Bapak ibu antum mungkin tidak mesantren seperti antum. Bapak ibu antum tidak secanggih baca Qur'annya seperti antum. Tapi itu bukan celaan. Mereka memasukkan antum di sini, di pondok punya tujuan. Tujuannya apa? Antum mengangkat derajat mereka di surga. Allahumma amin. Nah, bagi bapak-bapak yang belum sekolahkan anaknya pesantren. Doakan anak cucu kita. Karena kita butuh terhadap syafaat anak cucu kita. Kemudian yang ketiga, maka harus diikat Islam itu. Kemudian nabiyina Muhammadin apa? Nabiyan wa rasulah. Raditu bi Muhammadin, aku ridho Muhammad itu sebagai figurku, contohku. Nabiyan wa rasulan, dia nabi dan rasul, contohku. Aku tidak membutuhkan contoh-contoh yang lain. Enggak, ibadatan, muamalan, akhlakon, manhajan, akidatan. Baik itu masalah ibadah, baik itu masalah akhlak, manhaj, akidah, aku nggak butuh yang lain. Aku cuma membutuhkan, mencukupkan diri dengan contoh kedua siapa? Nabi Muhammad. Dalam masalah ibadah, ya aku cuma membutuhkan Nabi Muhammad contohku. Sholat ya aku cuma butuh Nabi Muhammad. Maka lihat bagaimana cara Muhammad sholat. Nabi Muhammad itu ngajarin sholat subuh kok cuma 2 rakaat ya Ustaz ya. Aku kayaknya nggak mantep ini kayaknya. Aku tak bikin 4. Biar pahalanya banyak. 2 rakaat mah apa cemen. Saya 4. Seperti itu. Enggak. Rasulullah itu nggak apa ya, ngajarin zakat kok cuma 2,5 kilo. Apaan? Saya lebih tuh. Aku tak 5 ton. Orang seperti ini mencontoh Nabi tidak? Enggak. Contoh Nabi, lihat Nabi itu ketika sholat seperti apa. Ketika puasa seperti apa. Ngapain Nabi itu? Rasulullah itu ngapain sih sahur kok harus batasannya adzan? Aku tuh loh mampu sahur jam 12 malam. Aku tak sahur jam 12 malam, bukanya tak jam 9 malam. Mampu kok aku. Mencontoh Nabi enggak ini? Enggak. Maka contoh Rasul, sosok yang wajib kita contoh. Ibadah contoh, akhlaknya Rasul contoh. Lihat Rasul ketika menghadapi orang salah. Pernah dengar antum kejadian orang Badui yang kencing di masjid? Rasulullah kan lagi ngisi taklim tuh kan? Ngisi taklim tuh. Ngisi taklim kayak gini, kajian seperti ini di hadapannya para sahabat. Tiba-tiba ada orang gunung ini datang masuk masjid kencing di pojokan. Apa sikap antum kalau melihat seperti itu? Tak ambilin batu saat itu, tak berandem gitu kan. Rasulullah gimana Rasulullah sifatnya? Ketika itu sahabat kan semua spontan marah kan? Ada yang ngambil pedang, ada yang marah kan gitu kan? Ya itu sahabat. Tapi lihat Rasulullah mengatakan apa? Da'hu. Apa artinya? Tinggalkan dia, tinggalkan. Cukup, biarin. Biarin selesai kencingnya. Sampai, gitu kan. Nah kencingnya kan berdiri. Coba antum kencing berdiri gimana? Mohon maaf. Kan sampai... Itu di pojokan itu. Di dalam masjid, bukan di luar loh mas. Itu di dalam. Tapi lihat Rasulullah mengatakan, da'hu, tinggalkan dia. Selesai, biar selesai dulu. Rasulullah memerintahkan sahabat apa? Ambil ember, kasih air. Padahal semua sahabat udah marah itu kan. Wow, majelisnya Nabi dikencingi. Kan gitu kan. Akhirnya sahabat marah semua. Akhirnya apa? Rasulullah yang mengambilkan ember, Rasulullah menyiram. Diar. Lihat Rasulullah memberikan contoh yang baik. Akhirnya apa? Orang tersebut masuk Islam. Oh, cuma gara-gara seperti itu masuk Islam. Akhirnya dia berdoa apa? Orang Badui, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan.
Artinya apa? Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Yang marah-marah tadi gak usah dirahmati. Lihat contoh Nabi menghadapi orang salah. Rasulullah ketika khutbah pernah di stop sama orang Badui juga. Lagi khutbah, alhamdulillah, bla 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 bla. Tiba-tiba ada orang Badui datang, idik, stop wahai Rasul. Ada sahabat berani nyetop khutbah Rasul? Abu Bakar, Umar aja yang galak, enggak berani. Tapi orang Badui datang berani. Stop ya Rasul. Masa nuka Rasulullah mengatakan, apa kamu nyetop khutbah saya? Ya Rasulullah, tempatku di gunung sana lagi paceklik. Hewan ternak kami mati, kekeringan, kami nggak punya minum ya Rasul. Ya Rasul, doakan kami agar turun hujan di tempat kami. Rasulullah mendoakan itu hujan. Dijabahi atau tidak sama Allah? Dijabahi, tapi kebablasan. Apa kebablasannya? Turun hujan beneran 7 hari 7 malam non-stop 24 jam. Karena kebablasan doanya Rasul kan. Akhirnya orang Badui tadi kan pulang. Setelah didoakan Rasul, selesai khutbah, selesai sholat pulang. Karena sudah mendapatkan doa Rasul. Mendapati sampai rumahnya bener hujan. Tapi apa kebablasan? Apain? 7 hari 7 malam hujan. Akhirnya apa? Kelelep semua. Rumahnya kelelep, banjir semua. Minggu depannya pas Jumat dia balik lagi. Pas Rasul khutbah lagi. Di stop 2 kali. Pas Rasulullah khutbah juga hari Jumat. Ya Rasul, stop lagi. Itu kalau nggak orang Badui nggak berani loh itu. Sampean berani nyetop khutbah, ayo. Stop. Rasulullah itu di stop itu Rasulullah. Loh kamu kenapa nyetop lagi khutbah saya? Ya Rasul, kemarin doanya kebablasan. Ini 7 hari 7 malam malah lebih parah ya Rasul. Kita kelelep semuanya. Ya Rasul, doakan lagi kepada Allah. Hujannya biasa-biasa saja. Itu kalau nggak orang Badui nggak bantah itu. Akhirnya Rasulullah mendoakan Allahumma aghisna. Kemudian Rasul mendoakan apa? Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ini asbabul wurud, adanya doa agar kita tidak terkena longsor, angin puting beliung, tidak terkena badai. Doanya itu tadi. Apa tadi? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Apalkan doa ini agar tidak terjadi longsor, puting beliung, kemudian badai, petir dan sebagainya. Ini doanya. Nah. Iya. Akhirnya Rasul memberikan doa itu, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala lakam wa dhirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Kenapa sekarang hujan jadi musibah? Karena kaum muslimin tidak ngerti doanya. Ketika hujan malah ngresulo, hujan lagi, enggak terima takdir. Kadang yo ngeyel, Allah apain sih kurang ajar, hujan lagi, naudzubillah. Astagfirullah. Ada yang seperti itu, ada. Hadir Pak orangnya Pak? Jangan. Nah, maka contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di segala aspek kehidupan kita. Nah, itu saja sebenarnya di poin yang ketiga ini ada 4 poin, tapi belum saya jelaskan, nanti kalau ada kesempatan yang lain saya jelaskan pada pertemuan yang lain biidznillah ta'ala. Sampai di sini ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin ada yang perlu dikomunikasikan, tanya jawab, monggo kita buka. Yang lain. Enggak apa-apa, anak-anak enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wah, namanya ini namanya sinten. Kamu tanyanya nggak di awal, tanya. Nama saya Abu Salman. Saya panggil saja saya ABS Abu Salman. ABS, asal Bapak seneng. Abu Salman. Asal bos seneng katanya. Itu ya. Siapa namanya antum, Dek?
Duh, saya jawabnya jelas kok kamu nggak. Siapa namanya? Habib. Dari mana Habib? Mina aina anta? Menjawa. Jawa Ain. Batang, Semarang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Habib. Kam hafidha minal Quran ya Habib? Berapa hafalannya? Berapa juz? Belum. Taib. Asallahu yaj'alaka minal hafidhina lil Quran. Taib. Pertanyaan dari Habib. Terus ada lagi mungkin yang perlu didiskusikan? Tanya jawab, monggo kalau ada. Kita komunikatif. Anak-anak, ayo silahkan. Apa yang di ini? Betah nggak di sini? Masya Allah, ini tempat luar biasa loh. Tempatnya Masya Allah, jannah ini tempatnya. Tahu artinya jannah apa? Kebun. Bahasa Arabnya kebun apa? Jannah. Ya mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk mendapatkan surga. Karena ya jujur ya, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mondok, bertemu orang soleh, membaca Quran. Tidak semua diberikan kesempatan. Anak-anak hari ini kesempatannya apa? TikTok, nge-game. Akhirnya apa? Banyak di luar sana itu, yaitu GATL. Apa? GATL? Golongan anak tulang lunak. Anak paling nggak suka itu anak-anak yang tulang lunak. Jiwa laki-lakinya nggak ada. Naudzubillah. Fadal Bapak. Pak, selamat dari. Ada Allah, apabila Allah menghendaki hambanya mendaki kita ya, tapi ada istilah menghendaki dan dia menghendaki celaka. Iya. Agak atau memang begitu. Jadi Allah menciptakan tapi menghendaki dia celaka. Padahal semua orang istilahnya apa? Allah menghendaki kebaikan. Taib. Itu istilahnya gimana ya? Agak kurang apa? Mungkin belum begitu nyambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah." Jika seandainya Allah mau, Allah itu menghendaki manusia itu satu prinsip yang sama, menyembah Allah. Tapi Allah tidak. Allah memberikan kalian pilihan. Pilihanmu mana? Kamu pengen selamat, pengen bahagia atau pengen tidak? Nek pengen selamat, pengen bahagia, ini jalannya. Nek enggak, ya sudah, kamu enggak mau bahagia, ya itulah kehendak Allah. Allah menghendaki kamu enggak bahagia, enggak selamat. Tadi dikasih syarat agar kita bahagia apa? Syaratnya yaitu kita mudah menerima syariat apa? Islam. Oh, berarti yang susah menerima syariat Islam, berarti Allah kehendaki melalui takdirnya, Allah kehendaki ditakdirkan bagi dia itu apa? Tidak bahagia, sengsara. Dan ingat Rasulullah mengatakan innallaha katabal khalaik, katabal maqadirul khalaik qabla ayakhluqal khalqa bi khamsina khamsina alfasana. Allah menciptakan takdir, mentakdirkan manusia itu sebelum menciptakan makhluk apa? 50.000 tahun. 50.000 tahun sudah ada yang Allah kehendaki surga, Allah yang kehendaki apa? Neraka. Tapi hamba diberikan ikhtiar, pilihan usaha. Kamu memilih, dikasih akal. Pilihan jalanmu. Kamu di muka bumi ini mau milih jalan mana nih? Selamat atau celaka? Nek selamat, ambil syaratnya. Nek pengen celaka, ya sudah. Nah, itu hamba dikasih pilihan, ikhtiar, khiyar, iya dikasih pilihan. Allah punya kehendak, Allah punya kehendak. Wa masyiatuhu tanfudu la masyiata lil ibadi illa masya Allah. Allah mempunyai kehendak, hamba juga kehendak. Kehendaknya hamba itu berdasarkan kehendak apa? Allah. Itu memahaminya. Gitu Pak Slamet. Taib, ada lagi? Fadol. Tadi apa namanya ada itu ya yang tua
Naam. Tayyib. Nah itu istilahnya kan banyak ya Heeh. tua-tua pada beristri muda itu. Apa jadi asbabnya dari situ bukan? Orang yang tua beristri muda. Waduh, ini pembahasannya. Anak-anak jangan dengerin dulu. Bisa jadi enggak? Gini Pak. Gini. Masalah zauja ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Apa artinya itu? Seandainya aku punya syariat, seseorang boleh sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya walaupun wanitanya lebih tua. Walaupun wanitanya lebih tua, dia boleh, maksudnya boleh. Seandainya syariat Islam membolehkan antara manusia sujud dengan manusia, yang aku perbolehkan adalah setiap istri sujud kepada suami walaupun istrinya umurnya lebih tua. Menunjukkan di sini masalah suami istri punya aturan tersendiri. Apa aturannya? Yaitu surganya istri itu adalah jalannya taatnya kepada suami. Nggak memandang istrinya lebih tua, nggak memandang istrinya lebih muda. Nah gitu Pak. Antum langsung bawa dalil ini ke rumah. Aku tadi habis pengajian dapat hadis dari Ustadz. Ada rekamannya. Mah. Tadi aku tanya ini loh. Lihat nih, segmen yang terakhir nih. Rekamannya yang paling terakhir. Nah, maksudnya istri punya ketaatan. Yang mana jalan ketaatannya itu menyebabkan dia surga. Yaitu apa? Taat kepada suami. Selagi suami di atas jalan yang benar, memerintahkan perkara yang benar. Kalau suaminya dablek, suami istri lagi nih. Kan kadang-kadang pasangan lah. Untuk antara saya dengan istri taat dan Tapi ini jangan langsung dibawa pulang ya. Maksudnya gini, Islam mengatur segala bentuk masalah dan Islam memberikan jalan solusi. Di antara jalan solusi Islam ketika menghadapi keluarga yang istrinya bentuknya nusyuz atau istrinya membangkang dan lain sebagainya, Islam memberikan jalan. Apa jalannya Islam? Pertama, dinasehati. Tegakkan hujah, pendekatan emosional. Nek semua usaha mentok semuanya, tadi ada jalan terakhir demi kebaikan. Apa itu? Cerai. Tidak bisa mempertahankan suami istri. Dan ingat, mohon maaf, masalah tadi yang dipertanyakan tentang cerai di Islam itu bukan sebuah kecacatan. Cerai itu adalah solusi. Solusi indahnya Islam ketika keluarga sudah tidak satu visi dan satu misi di dalam masalah ibadah, maka solusinya cerai demi menegakkan kebaikan masing-masing. Tapi sebelum cerai itu ditempuh dulu jalannya berat, penuh dengan perhitungan yang matang, bukan dikit-dikit cerai. Kamu suruh ngambilin sendok nggak mau, pulang ke rumah orang tamu. Bukan seperti itu. Tapi ada solusi. Pertama, kenapa kok istri itu mohon maaf susah diatur? Satu, suami harus introspeksi terlebih dahulu. Jangan-jangan kesalahan ada pada suaminya. Kalau Rasulullah mengatakan seorang suami istri terjadi kemaksiatan, Allah akan melaknat sampai binatang tikus di rumahnya. Nah, berarti ada dosa yang tersimpan baina az-zauj au zaujah. Berarti ada dosa yang tersimpan antara suami ima istri.
Sehingga kenapa sih kok rumah tangga itu tidak bisa klop rukun? Maka suami harus menghentikan terlebih dahulu, mengerem dulu. Apa dosa saya sehingga istri saya membangkang? Nah, apakah saya sudah bisa menjadi koam, contoh pemimpin yang pas untuk istri saya? Sudah sesuai dengan kriteria Islam gariskan? Oh ternyata sudah, alhamdulillah hujah sudah saya sampaikan, nasihat sudah saya sampaikan, kemudian contoh ya sudah saya tegakkan, kemudian hak juga saya berikan. Oh kok tetap nggak bisa? Oh berarti Allah mengendaki kebaikanku adalah aku disuruh apa? Berpisah. Karena aku tidak bisa menyimpan dosa terus-menerus kalau bersama dia. Kalau aku bersama dia akan timbul madharat terus-menerus jangka panjang, maka nggak bisa. Islam ada solusi. Apa? Cerai. Rasulullah pernah menceraikan istrinya tidak? Pernah. Kenapa? Itu solusi. Solusi amunisi paling terakhir. Bukan dikedepankan. Kita belum bisa jadi contoh yang baik, belum jadi suami yang baik, istri salah dikit, cuma salah naruh gelas di sini. Salah. Pulang ke rumah orang tua. Nah. Tapi suami istri harus punya pengertian. Saya harus sadar diri. Saya sudah bisa belum jadi suami yang baik. Ternyata istri saya susah diatur. Oh, saya yang salah. Nah, itu dalam rumah tangga. Maka kalau tidak bisa, jalan terakhir ya sudah. Saya nggak bisa menahan dosa lama-lama. Kenapa? Karena dosa istri itu suami ikut nanggung. Aku nggak kuat dengan amalanmu. Aku nggak kuat dengan dosamu. Nasihat sudah aku sampaikan kepadamu. Hujah sudah. Kedua contoh sudah. Nek kamu nggak bisa, mohon maaf. Aku nggak bisa terus-terusan nahan dosa. Maka kita bertemu dengan baik, ya sudah. Kalau kita pengen menghendaki seperti itu, ya kita berpisah dengan baik. Itu Islam, Pak. Seperti itu, Pak. Islam itu. Sehingga ketika terjadi perceraian pun bukan cerai yang mama. Aku nggak mau ketemu lagi kamu. Aku nggak mau. Nah, seperti itu. Islam mengatur. Tip. Ada lagi? Fadul. Sepuh ini. Saya mau nanya tentang surat Kahfi. Taib. Surah Kahfi. Di tengah-tengah surat Kahfi, dengan dulu walayatal di kurung merah, itu apa artinya? Taib, itu cuma sekedar alamah. Para ulama berijtihad, kalimat waliyatalattof itu adalah nisfu, nuqtoh, nisful Quran. Titik paling tengah dari Al-Quran. Titik paling tengah. Dan sebenarnya tidak ada syariat untuk berhenti di situ. Ada syariatnya? Diberhentikan sama Syekh Abdul Karim? Tidak. Tidak ada syariat alamat harus berhenti di situ, tidak. Cuma itu alamat tanda. Kan di Al-Quran itu kan ada tanda rubu, ada tanda hizab, ada tanda juz. Ya kan? Ada belum tanda-tanda auqaf, yaitu masalah bab waqaf. Nah, tanda-tanda mat dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai garis tengah. Ini loh titik paling tengah dari Al-Quran. Dan itu tidak seharusnya juga berhenti. Waliyatalattof wala yus'irona. Kenapa saya katakan tidak berhenti? Karena kalimat wala yus'irona, wawunya adalah wawu atof kalau dalam bahasa Arab. Ya Mas Izhar? Wawunya adalah wawu atof. Wawu atof itu wawu untuk menyambung, tidak boleh berhenti. Nah, cuma terkadang ada yang menghentikan. Ya menghentikan kalau nggak kuat nafas boleh. Tapi selayaknya jangan berhenti. Baik. Gitu Pak, nggih? Ada lagi? Yang disebut Kahfi itu bahasa apa sebenarnya? Kahfi adalah bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya adalah gua. Gua. Loh, ini ngetes apa tanya? Nggak sekalian Pak tanya asbabul wurud, asbabun nuzulnya.
Sebab turunnya surat Al-Kahfi apa? Itu cerita itu lama. Tentang sebab turunnya surah Al-Kahfi. Pulang pagi. Lanjut minggu depan. Boleh. Menceritakan tentang sebab turunnya surah Al-Kahfi, Masya Allah, unik banget. Luar biasa. Ada faedah yang sangat banyak sekali. Sebab turunnya surah Al-Kahfi. Ujian kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah ditanya oleh orang Yahudi tentang 3 pertanyaan. Apa itu? Tentang siapa manusia yang berjalan dari timur ke barat, apa itu ruh, kemudian siapa manusia yang tidur dalam waktu lama. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya jawab besok, tapi Rasulullah tidak mengatakan insya Allah. Saya jawab besok. Akhirnya besok nggak turun wahyu. Rasulullah sampai menunggu lama, sampai dikatakan 2 pekan. Ada yang meriwayatkan 2 pekan, ada yang sampai meriwayatkan 2 bulan. Rasulullah sampai sedih, sampai nangis, mengeluh kepada Allah. Ternyata Rasulullah ditegur. Apa? Nek mengatakan sesuatu, katakan insya Allah. Akhirnya turun surat Al-Kahfi untuk menjawab itu semuanya. Itu singkatnya, Pak. Bisa diperlebar. Ya gitu loh, Pak. Mas, ini pesan bagi antum ya. Antum menghafal Quran yang baik, ngapal hadis yang banyak. Lihat Ustadz dari tadi mengeluarkan hadis ringan kan? Mengeluarkan ayat ringan kan? Nggak bawa teks kan? Bukan masalah sok-sokan, bukan. Penting, Mas. Kata para ulama, orang yang dikatakan berilmu kalau dia menjamak, mengumpulkan 2 perkara. Pertama, al-hifdzu, al-itqan, hifd. Kedua, al-fahmu, faham. Harus, kalau antum pengen dikatakan orang yang berilmu, pertama antum bisa ngapal. Hadis apal, Al-Quran apal. Mandumah matan apal. Kedua, faham. Bisa memahami. Mengeluarkan faedah bisa. Paham bisa. Nah ini contoh bagi antum. Antum motivasi. Yuk ngapal Quran. Yuk ngapal hadis. Ngapal Quran gak butuh waktu lama. Allah ngasih umur antum jatahnya berapa manusia itu? 60 tahun toh? Iya toh? 63 kan? 60 sampai 70 kan? Iya kan? Kalau sudah 60 tahun, 70 tahun ya paling tinggal 2 kali pemilu. Tapi masa pelit sama Allah. Allah ngasih kita 60 tahun loh. Masa nggak nyempetin 2 tahun ngapal Quran? Loh kemana? 60 tahun ngapain aja? Ya apalin. Nek nggak bisa semampunya. Nggak bisa lagi minimal Al-Fatihah. Nggak bisa lagi nangis. Kenapa enggak? Itu ya. Cukup? Ada lagi? Penutup aja Pak dari saya. Berarti kan apa namanya dari tadi itu bisa jadi kesimpulan juga ya. Misalkan pasangan itu berpisah, berarti bukan di ini sih apa referensinya istilahnya nggak masalah dari yang lebih muda. Nyari yang lebih muda. Adapun mencari istri lebih muda tidak masalah. Rasulullah menikahi Aisyah berapa? Berapa tahun? Ya, lah katakanlah di bawah 10 tahun lah gitu kan. Selesai urusan gitu kan. Maka boleh mencari lebih muda, boleh. Iya, tidak digauli dulu karena belum waktunya. Belum waktunya segitu. Dan coba tanya orang-orang terlebih zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu kita, Pak Slamet mungkin paham nggih. Perempuan-perempuan nikahnya muda telan. SD. Nah, tamat SD. Saya juga punya dulu teman seperti itu. Tamat SD langsung nikah. Sampai Pak Kamal mau maju. Lulus SD langsung nikah. Kenapa sih sekarang itu susah nikah, nggak pengen nikah? Karena ketakutan tadi, nggak percaya Allah itu Razik. Iya kan? Iya. Ada ketakutan Allah itu Razik. Allah yang memberi kecukupan loh. Kenapa sih takut? Tapi itu Pak Ustadz, kadang-kadang yang udah nikah mah lebih berani dari yang bujang. Waduh. Mohon maaf, konsultasi sama Ustaz Abu Khonsa, istrinya 4.
Saya baru 2. Itu 4. Satu aja ngerepotin. Lu satu yang mau cerai lu tadi. Enggak. Kita doakan semua untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan semua keluarganya, suami istrinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, antum semuanya. Ingat, ini di masjid waktu gerimis, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kalau ada masalah, apa sih perintah agama? Datangkan orang yang ketiga. Boleh ketika suami istri ada masalah, datangkan orang alim yang ketiga. Yang ketiga jangan mantannya dia. Itu benar mantannya dia. Datangkan orang alim. Mantannya dia. Itu diantara solusi. Boleh nanti. Ya banyak ya, mohon maaf yang konsultasi keluarga tentang keluarga banyak sekali, nggak 1 2. Tapi terkadang kita jawab kan butuh privasi. Baik, sampai di sini al-afu minkum. Asik ini, asik. Al-afu minkum, mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau ada salah kata untuk semuanya. Jujur, ziarah saya ke sini kecuali tidaklah perkara yang saya inginkan, kecuali saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya seiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.